Assalamualaikum. Belum ya? Para peserta sekalian, kita pada pagi hari ini akan memulai kegiatan atau rangkaian kegiatan Pekan Peringatan Kemenangan Revolusi Islam Iran yang sudah berlangsung semenjak awal bulan ini. Kami informasikan bahwa Pusat Kajian Peradaban Baru Islam, Puskabi, bekerjasama dengan ICC Jakarta telah menyelenggarakan Pekan Kemenangan Revolusi Islam Iran yang rangkaiannya itu antara lain adalah penulisan di beberapa media, yaitu panitia mengundang para penulis untuk mengemukakan pendapatnya tentang kemenangan Revolusi Islam Iran di berbagai media. Yang kedua, ada puncak peringatan di berbagai tempat termasuk di aula ICC sendiri. Lalu short course yang sekarang sedang berlangsung nanti akan berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Senin dan Selasa tanggal 20 dan 21 Februari 2023. Dan yang terakhir nanti kita akan tutup dengan webinar khusus tentang kemenangan Revolusi Islam Iran. Sesi pertama dari short course kita ini akan mengundang Dr. Husain Herianto. Beliau adalah dosen pasca sarjana di Universitas Paramadina. Kami sapa terlebih dahulu Bang Husain. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara terdengar dengan baik, Bang? Agak Alhamdulillah putus. terdengar. Terdengar, alhamdulillah. Bang Safin, cuman saya lagi usahakan videonya menggunakan laptop ya, ini sedikit. Oh, ya. baik. Saya akan menggunakan 2 device. Suara pakai device, pakai HP, sementara videonya pakai laptop gabung ya. Ya, mudah-mudahan tidak saling ini, Bang. Ya. Oke. Baik para peserta sekalian, mari kita mulai kegiatan ini dengan bersama-sama. Kita memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian dan narasumber kita, Bang Husain Herianto yang saya hormati. Seperti kita tahu bahwa Revolusi Islam Iran hadir menjelang pintu abad baru, ya, abad ke-21, yang ketika itu sedang semaraknya diskursus tentang kebangkitan Islam. Tetapi dapat kita katakan bahwa perubahan besar yang terjadi di Iran itu memiliki semacam magnet besar, sebab Iran merebut satu isu terpenting di dalam ramalan berbagai ilmuwan tentang apa itu abad ke-21. Semacam John Naisbitt misalnya membuat semacam telaah masa depan tentang apa itu abad 21. Dan ternyata dalam berbagai kajian, satu faktor penting yang harus direbut oleh negara-negara untuk bisa eksis di abad 21 itu adalah kemandirian. Dan Iran benar-benar kita bisa lihat berhasil merebut hal tersebut. Dan apa yang dihasilkan oleh Revolusi Islam Iran berupa Republik Islam Iran lewat sebuah referendum yang kokoh, itu ternyata menegaskan dan sampai sekarang juga masih membuktikan bahwa dimensi kemandirian menjadi satu hal yang telah dicanangkan sejak awal pada Republik Islam Iran tersebut.
Nah, pada diskursus kita pada peringatan kemenangan revolusi Islam Iran pada tahun 2023 ini, 44 tahun lalu, sesi pertama akan diisi dengan topik potret Iran mutakhir dan tantangan baru demokratisasi di Iran. Tentu saja ini sangat menarik karena kurang lebih 6 bulan terakhir kita disuguhi dengan berbagai macam diskursus yang pada pokoknya sedang membincangkan mengenai situasi demokrasi di Iran, utamanya ketika ada kasus Mahsa Amini. Tetapi lebih luas dari sekedar kasus Mahsa Amini, kita ingin melihat potret Iran mutakhir dalam pandangan seorang akademisi yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Dr. Husain Herianto, MSI, dosen pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta. Bang Husain, kami akan berikan waktu 1 jam. Itu sudah include dengan dialog atau tanya jawab. Jadi mungkin kalau kita atur kira-kira 45 menit pertama, Bang Husain diberikan kesempatan untuk memberikan paparan topik potret Iran mutakhir dan tantangan baru demokratisasi Iran. Lalu 15 menit terakhir kita akan gunakan untuk dialog atau menjawab pertanyaan para peserta, baik yang mengikuti acara ini lewat kanal Zoom Cloud Meeting maupun media lain yang disediakan oleh panitia. Oleh sebab itu, kepada Bang Husain Herianto kami persilakan dengan hormat. Terima kasih, Adinda Syafinuddin. Saya sebut Adinda di Kadar HMI ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, hadirat, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajibin. Terima kasih atas undangan untuk mengisi turut beropini ya tentang revolusi Islam Iran, khususnya terkait dengan peringatan yang ke-44 ya dari 1979 hingga 2023. Sebelum bicara tentang apa yang disebut tadi oleh Bung Syafin, potret Iran mutakhir dan tantangan baru demokratisasi, mungkin ada baiknya sedikit kita memahami landscape politik internasional secara umum, ya, singkat. Dan saya usahakan ya mungkin kalau bisa 30 menit, lalu kemudian kita tanya jawab. Gitu, ya. Ya Bang. Jadi sebelum 1979 ya secara singkat Iran itu termasuk bagian dari sekutu dekat Amerika Serikat ya. Dengan rajanya pimpinan Shah Iran Pahlavi yang mengambil kekuasaan dengan mengkudeta seorang presiden terpilih, Perdana Menteri Iran terpilih Muhammad Mossadegh tahun 1953 atas bantuan Amerika Serikat dan Inggris. Lalu dia menguasai secara otoriter hingga 1979 dengan backup Amerika Serikat dan negara Barat. Dan salah satu hubungan yang istimewa antara Iran dengan Israel ketika itu ya di bawah pimpinan Reza Pahlavi. Nah ini yang dijungkir balikkan atas dukungan rakyat sejak 1978. Ini saya perlu cerita karena mungkin masih banyak yang muda ya, mungkin tahun 1979 mungkin ada yang belum lahir mungkin ya. Iya Bang. Atau masih masih SD. Masih SD ya. Meskipun mungkin bisa baca-baca tapi setidaknya itu lebih menyegarkan dan fresh ya. Sejak 1978 itu terjadi pergolakan yang seluruh daerah, seluruh kota-kota besar di Iran, dan itu singkat kata
Februari 1979 Imam Khomeini yang terasingkan pertama di Irak, lalu kemudian beberapa bulan di Prancis, kemudian kembali ke Iran, dan April melakukan plebiscit, ya, referendum. 96% rakyat Iran memilih pilihan yes, ya, untuk Republik Jumhuriyah Islamiyah, gitu ya, Republik Islam. Dan ketika itu berbalik 180 derajat arah politik Iran, yang tadinya kedutaan Israel diganti pada hari pertama langsung diganti dengan kedutaan Palestina. Nah, ini mungkin salah satu akar persoalan kenapa Iran menjadi incaran target utama dari Israel dan Amerika Serikat dan NATO Barat, karena sejak 1979 itu seakan-akan Iran itu melakukan sebuah ya, gerakan membalik sejarah, ya, jarum sejarah, di mana Francis Fukuyama mengatakan dalam bukunya The End of History bahwa perjalanan umat manusia akan berujung pada kapitalisme, liberalisme yang dipimpin oleh Barat. Ternyata tahun 1979 revolusi Iran itu mengubah arus sejarah, di mana nilai-nilai kebudayaan, kemanusiaan, religiusitas, spiritualitas ikut berperan dalam menggerakkan sejarah, ya, menggerakkan manusia, menggerakkan masyarakat dan sebuah bangsa, membangun sebuah peradaban. Ini landscape secara umum, ya. Kemudian saudara sekalian, seperti yang saya bilang tadi, bahwa revolusi Islam Iran ini memang sebuah gerakan yang melawan arus sejarah. Kenapa? Boleh dikatakan tidak ada sebuah revolusi dalam sejarah modern ataupun sejarah klasik. Bisa kita lihat dalam sejarah modern misalnya selalu revolusi itu terkait dengan hal-hal ideologi yang tidak bernuansa sama sekali keagamaan atau spiritualitas. Misalnya revolusi Perancis, revolusi Bolshevik di Rusia, Uni Soviet, itu justru didorong oleh gerakan Marxisme, materialisme. Kalaupun ada gerakan-gerakan yang didorong oleh agama, itu umumnya bersifat instan, tidak bersifat keseluruhan secara sistemik, sangat lokal, dan kemudian sangat mudah diredam. Katakanlah misalnya sebelum Iran ada sebuah negara Islam yang memproklamirkan sebagai sebuah negara Islam seperti Pakistan dengan pimpinan dulu Presiden Zia-ul Haq. Tapi kita lihat ternyata itu lebih merupakan sebagai gimmick politik militer dalam merekrut mengambil masa kaum fundamentalis Pakistan. Tapi secara geopolitik, secara budaya, secara peradaban, ya dia belum berhasil membangun sebuah negara yang memiliki visi yang mandiri sebagai sebuah apa yang disebut dengan negara Islam. Oleh karena itu, kenapa Amerika Serikat, negara Barat, ya tidak terlalu bermasalah. Bahkan bisa jadi malah seringkali memanfaatkan Zia-ul Haq itu untuk kepentingan geopolitiknya di Asia Selatan, di dunia Islam. Kita lihat ya, hampir tidak ada ya dalam sejarah modern kontemporer. Apalagi dalam sejarah klasik dicatat bahwa revolusi Iran ini yang mengubah dari sebuah kerajaan menjadi sebuah republik itu telah berlangsung 2.500 tahun. Ya, sejak Islam masuk abad 7 di Iran, secara umum Iran di bawah pimpinan ya Khalifahan, kemudian dinasti Safavid dan dinasti Qajar, tidak pernah menjadi sebuah republik dalam artian bahwa
rakyat ikut terlibat dalam kehendak rakyat, kehendak publik ikut terlibat dalam membangun sebuah pemerintahan, dalam menyusun, dalam memilih orang-orang yang mereka anggap layak untuk memanage negara mereka. Itu yang disebut republik, kembali ke rakyat atau demokrasi. Ya. Jadi kenapa disebut revolusi Iran ini, revolusi Islam Iran 1979 ini sebagai perubahan yang mengubah sejarah Iran setelah 2.500 tahun dikuasai oleh dinasti atau kerajaan yang tidak ada republik. Jadi kalau kita baca sejarah memang sangat unik. Ya. Dalam sejarah klasik tidak ada revolusi seperti ini, ya, baik zaman sebelum Khalifah Islam ataupun zaman Islam abad 8 sampai 14, abad 15 dikuasai oleh dinasti Safavid dan Qajar. Di zaman kontemporer juga tidak ada, kecuali ya tadi revolusi yang umumnya berwatak materialisme atau ideologi kapitalisme atau liberalisme yang seperti di Prancis. Ya. Boleh dikatakan tidak ada revolusi yang digerakkan oleh secara mainstream, ya, gerakan yang secara mainstream didorong oleh nilai-nilai yang tercatat dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi, bahwa negara atau masyarakat itu memang selayaknya diarahkan oleh orang-orang yang bijak, orang-orang yang sudah ngerti siapa itu manusia, what does it mean to be human, apa itu al-insan, yang memahami bedanya al-insan dengan bashar, apa tujuan khas kemanusiaan kita hadir di muka bumi ini, kemana kita harus berjalan, dan apa karakteristik dasar manusia dan masyarakat, apa hakikat masyarakat itu, apa itu hakikat zaman. Itu yang dikatakan Al-Farabi, bahwa seharusnya memimpin sebuah bangsa, masyarakat, orang-orang yang mengerti hal-hal yang mendasar ini. Nah, sejak Al-Farabi menulis abad 9, 10 itu, boleh dikatakan belum ada itu, ya, sebuah gerakan yang menerjemahkan dalam dunia praktis apa yang ditulis oleh Al-Farabi dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah. Ya. Kecuali revolusi Iran ini. Makanya ada tulisan, misalnya Ustadz Haidar Bagir dan beberapa lain yang mudah kita lihat dalam terbitannya, bahwa tahun 2000-an dulu ada bukunya yang mengatakan bahwa revolusi Islam Iran ini sebetulnya adalah aktualisasi apa yang ditulis oleh Al-Farabi abad 9. Nah, dalam kontemporer tentu tadi saya tidak ada. Nah, yang menarik adalah, saudara sekalian, kita waktu tinggal 10 menit, ya, 20 menit. Nah, ada uraian yang menarik dari Michel Foucault. Michel Foucault ini seorang filosof Prancis, pengkritik modernisme, penyuara pemikiran apa yang disebut postmodernisme, ya. Artinya suara-suara yang kritis terhadap modernisme, panji-panji liberalisme, humanisme, kapitalisme yang disuara oleh umumnya secara mainstream gerakan modernisme. Ini salah seorang tokoh Foucault sampai harus datang 2 kali ke Iran untuk mengamati apa yang terjadi secara langsung, dan dia berkesimpulan bahwa apa yang terjadi di Iran ini adalah sebuah eksperimen politik modern, another way of life, katanya. Another way of life, cara hidup yang lain dari kebanyakan orang, di mana kebanyakan orang ini maksudnya dalam persepsi Foucault, ya, yang dia hidup di Barat, bahwa agama itu harus diasingkan di ruang privat, di ruang publik, di ruang personal. Agama sama sekali tidak boleh dilibatkan dalam masalah-masalah maslahatan umum, masalah publik. Nah, ini yang terjadi di Iran justru agama jadi sumber inspirasi dan motivasi orang untuk bekerja, bertindak dalam masyarakat. Nah, makanya dia sebut another way of life. Dan dia cukup bersimpati, ya, meskipun dia
pengetahuan kita, dia seorang sarjana netral saja dia melihat, tapi dia dari perspektif pandangan dia yang kritis terhadap modernisme, bahwa ya ini kita harus hargai karena keragaman budaya yang terjadi di Iran, kata dia. Another way of life. Dan dia bilang ini sebuah eksperimen politik yang cukup berani karena menghadirkan wajah politik yang baru, di mana agama atau nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritualitas ikut berperan serta, bahkan menjadi sumber utama dalam menggerakkan, mengarahkan, mencirikan, mengkarakterisasi masyarakat dan bangsa ini. Kemudian 30 tahun, tidak sampai 30 tahun kemudian, ya, ada seorang tokoh modernis. Nah, kalau Foucault kan tokoh postmodernis. Tokoh modernis yang masih sangat percaya dengan panji-panji modernisme, Aufklärung, Enlightenment, liberalisme, rasionalisme modern, yaitu Jürgen Habermas dari Jerman. Kalau Foucault tadi dari Prancis. Dia menulis tahun 2008 kalau tidak salah, ya. Berarti sekitar hampir 30 tahun setelah revolusi Iran. Yang cukup mengagetkan tulisan itu, karena berlawanan juga dengan mainstream berpikir manusia modern, modernisme maksud saya, kebanyakan. Yaitu mungkin juga dengan sebagian sarjana tokoh Indonesia, yaitu dia menulis post-secular society. Post-secular society. Apa maksudnya post-secular society? Bahwa menurut dia kita harus membuka keran bagi agama berperan dalam masyarakat. Makanya dia sebut post-sekular. Sekularnya kan nanti memisahkan secara tegas antara agama dengan masyarakat, dengan publik. Agama sama sekali tidak boleh terlibat di ruang publik. Tapi dalam bukunya Post-Secular Society itu, Habermas mengakui bahwa banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh modernisme. Misalnya dia bilang terjadi krisis legitimasi moral. Krisis legitimasi moral ini maksudnya kita perlu agama, dia nggak perlu agama, ketika perlu sebuah acuan moral untuk menjadi pegangan bagi sebuah masyarakat. Lalu kalau ada sebuah bangsa menolak agama, ya kenapa kita merepotkan itu? Maksudnya kenapa kita membantah hal itu kalau memang ada sebuah bangsa memilih agama sebagai sumber motivasi moral, ya itu sebuah pilihan, katanya. Lalu kemudian kedua, banyak hal yang berkaitan dengan eksistensi, makna eksistensi hidup ini tidak terjawab oleh demokrasi sekuler. Itu diakui juga oleh Jürgen Habermas dalam bukunya Post-Secular Society. Nah, itu cukup mengagetkan banyak orang karena Habermas masih diakui sebagai tokoh yang gigih menyuarakan panji-panji modernisme, liberalisme, rasionalisme sekuler. Nah, itu kita nggak tahu, perlu penelitian lebih lanjut sejauh mana apakah Habermas mempelajari ternyata 30 tahun Iran berdiri masih eksis, dan sejak tahun 2000 mulai menampakkan perkembangan yang signifikan dalam bidang-bidang yang semula sama sekali tidak dibayangkan oleh negara Barat atau dunia umumnya, bahwa sebuah revolusi Islam, sebuah revolusi yang digerakkan dimotivasi oleh nilai religiusitas, justru melahirkan perkembangan yang signifikan, misalnya dalam bidang pengetahuan, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi. Itu sesuatu yang ini secara umum, ya, karena dipahami secara mainstream bahwa ya agama ini, kalaupun revolusi atas agama, mungkin merujuk pada negara lain itu cenderung bersifat reaktif, tidak rasional, ya, cenderung kontraproduktif dengan kegiatan-kegiatan keilmuan, kegiatan-kegiatan intelektual. Nah, tapi ternyata di Iran 20 tahun, 30 tahun itu sudah justru kekuatan intelektual semakin mengemuka. Salah satu hasilnya adalah capaian-capaian ilmiah di bidang sains,
sains alam, dan juga teknologi, mungkin juga di pertahanan, bahkan di bidang humanitis. Mereka melihat bagaimana Iran tuh cukup rajin menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang filsafat, tentang spiritualitas, tentang tasawuf. Ketika saya 2004 mengikuti World Congress Mullah Sadra yang kedua tahun 2004 di Teheran, Mullah Sadra Kongres Filosof, Mullah Sadra Kongres gitu, Kongres World Congress Mullah Sadra gitu. Itu ternyata utusan yang paling banyak atau presenter yang paling banyak justru dari Amerika Serikat, ada 10 orang sekitar itu. Ya. Jadi orang juga melihat bahwa ternyata secara intelektual, secara kebudayaan, Iran ini bisa berkiprah gitu ya. Jadi ini kan di luar mainstream bayangan orang kalau bicara revolusi agama, umumnya ya sampai sekarang mungkin kalau di negeri kita kalau kaitan agama pasti umumnya bersifat sporadis. Revolusi itu hanya dipahami sesuatu yang bersifat pemberontakan, perlawanan, sekedar perlawanan, konfrontatif. Ya. Jarang yang membayangkan revolusi agama itu melahirkan sebuah gerakan intelektual, gerakan kemanusiaan, gitu ya. Nah ini saya nggak tahu apakah itu mempengaruhi penilaian Habermas, itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Dan tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bung Syafin tentang Mahsa Amini, saya kira kita ikuti. Dan memang ada masalah, ada tentu harus diakui bahwa ada masalah komunikasi ya antara mengambil kebijakan pemimpin di Iran dengan sebagian rakyat di Iran. Dan kalau kita pelajari secara singkat, karena kita tidak fokus pada di situ, mungkin kita sudah pernah bahas beberapa kali masalah ini. Jauh 80% hiruk pikuk histeria Mahsa Amini adalah fabricated, ya, namanya mass media, Western mass media fabricated. Jadi fabrikasi media massa yang didominasi oleh Barat atau dipengaruhi oleh Barat, termasuk outletnya yang di sini. Ya. Jadi hasil bacaan kita demikian. Tapi 20% saya bilang tadi, ya ini taksiran kasar, memang ada potensi-potensi itu di dalam negeri yang menurut saya itu jadi sebuah pembahasan yang tersendiri. Yang menurut pemahaman saya secara singkat itu adalah problem komunikasi nilai-nilai. Karena tidak semua generasi muda yang lahir tahun 2000-an itu memahami gerak awal sejarah mereka sendiri mungkin ya. Belum lagi gempuran yang luar biasa siang malam 24 jam dari media massa yang memusuhi Iran, baik secara real ataupun secara imajinal. Maksudnya begini, negara Israel untuk bisa menyatukan rakyatnya yang terpecah belah itu sebetulnya itu harus menciptakan musuh-musuh imajinatif, dan itu sasaran utamanya adalah Iran. Jadi kan ada beberapa negara untuk menunjukkan eksistensinya dia harus menciptakan musuh-musuh imajinatif. Nah, Iran itulah sasaran empuk untuk menyatukan elemen-elemen di Israel yang sebetulnya juga penuh konflik, tapi dengan melihat Iran sebagai musuh eksistensial yang diakui, yang mereka sebut, setidaknya paling tidak Israel berhasil mempertahankan hubungan Amerika, ya meskipun secara natural pasti Amerika selalu mendukung Israel, setidaknya bantuan triliunan, 30-40 triliun untuk senjata Israel setiap tahun oleh Amerika Serikat, dan Israel juga berhasil menggait beberapa sejumlah negara Arab untuk berkonspirasi melawan Iran dengan imajinasi seperti itu. Jadi fakta Mahsa Amini 80% merupakan Western mass media fabricated, tapi 20%, ya 15% memang harus diakui itu problem komunikasi. Nah, kemudian komunikasi politik maksud saya dalam kehidupan demokrasi. Karena memang sebuah demokrasi yang berlandaskan nilai keagamaan ini sebuah hal yang baru. Maka
kata Foucault sendiri diakui sebuah eksperimen yang berani. Ustadz almarhum Jalaluddin Rahmat juga dulu sempat mengatakan, ya ini apa yang terjadi di Iran ini adalah sebuah eksperimen. Dan kita usia sekarang ini sudah 44 tahun, artinya sebuah usia yang belum terlalu lama, tapi sudah cukup matang. Ya. 40, kalau ibarat usia manusia kan 44 tahun itu sudah dianggap dewasa, meskipun belum mencapai tingkat yang begitu paripurna sampai 60 tahun 70 tahun ya. Tapi 44 tahun itu sudah cukup matang, apalagi dengan melewati bintangan-bintangan, hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan yang mungkin sulit disari padanannya dengan negara lain. Misalnya dalam masalah apa yang disebut maximum pressure, tekanan maksimum yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara Barat terhadap Iran secara finansial, secara politik, secara budaya, secara militer, secara geopolitik, itu diakui sendiri sebagai maximum pressure. Mungkin tidak pernah ada negara yang diperlakukan seperti itu ya. Mungkin baru-baru ini saja, misalnya Rusia juga dikenakan secara all out, tapi kan baru setahun 2 tahun ini. Dan itu pun setelah Amerika tidak begitu kuat lagi. Di Rusia sudah ada Cina, sudah ada Iran juga, sehingga ya Amerika tidak begitu superpower. Bayangkan 30 tahun sebelumnya atau 40 tahun sebelumnya Amerika Serikat itu betul superpower, belum ada Cina yang menyaingi, belum ada Rusia. Nah, Iran itu betul dikerubuti sendiri, bahkan secara implisit Amerika Serikat dan Rusia dan Cina ketika itu menikmati juga sebetulnya sebelum 20 tahun terakhir ini ya. Sebelum Cina menjadi tandingan yang kedua, dia dianggap sebagai musuh juga oleh Amerika Serikat. Ya, kalau kita baca misalnya kasus perundingan nuklir, ya Rusia dan Cina ini sebetulnya juga tidak terang-terangan secara eksplisit menentang Iran, tapi dia menonton. Ya, baru berubah mungkin 10 tahun terakhir ini ketika mereka juga berhadapan dengan Amerika Serikat. Artinya sanksi maksimum pressure yang dikenakan kepada Iran itu sebuah keunikan juga. Negara Kuba juga juga pernah dan lama, tapi itu hanya terbatas pada perdagangan. Tidak sampai seperti Iran yang dikucilkan habis total ya. Nah, dan itu berhasil dilalui sampai sekarang. Nah, singkatnya, tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 2-3 menit lagi ya, mudah-mudahan. Tadi Foucault, Habermas. Nah, sekarang dari sisi Iran sendiri bagaimana? Mereka, para pengkaji, politisi, akademisi politik, mereka menyebut apa yang eksperimen Iran ini disebut religious demokrasi. Demokrasi religius. Yaitu demokrasi yang diarahkan oleh nilai-nilai agama. Nah, ini mungkin jadi debatable. Apakah masih bisa disebut demokrasi ketika nilai-nilai keagamaan yang merupakan bersumber dari sebuah otoritas tertentu itu punya ruang untuk mengarahkan pilihan-pilihan publik atau menawarkan nilai-nilai. Bukan hanya nilai tapi juga panduan hidup ya, kaitan dengan masalah cara hidup, way of life ya. Kaitan juga dengan sejumlah hukum-hukum ya, peraturan ya. Nah ini tapi secara singkat bisa katakan dalam demokrasi aktual hari ini, demokrasi arti esensial adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara aktual kita perlu pertanyakan juga secara aktual hari ini. Apa betul demokrasi yang terjadi di negara-negara demokrasi itu secara aktual ya dan secara eksistensial, bukan secara prosedural tapi secara substansial, itu betul-betul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat? Itu juga menjadi hal harus pertanyaan. Ada yang mengatakan demokrasi yang terjadi ini sebetulnya hanya prosedural, bahwa memang rakyat yang di situ ikut masuk dalam kotak suara, ikut memilih presiden, gubernur, wali kota, memilih anggota DPR, legislatif, ya, secara prosedural. Tapi secara substansial mereka digerakkan, diarahkan oleh
kapital gitu oleh pasar yang berhasil memenangkan minat hati dan pikiran mereka adalah para kapitalis, para pemilik modal. Ya. Dan ini tidak hanya terjadi di negara yang berkembang, bahkan sangat contoh nyata kalau di negara Amerika Serikat yang dianggap sebagai kampiun demokrasi, Anda tidak akan bisa jadi seorang presiden kalau tidak di backup oleh para miliarder. Itu sebuah fakta aktual. Ini nggak terbantahkan. Makanya siapapun calon presiden di Amerika Serikat harus berlomba-lomba untuk mendekati kaum miliarder yang umumnya banyak kaum Yahudi. Jadi secara aktual sebetulnya itu juga harus kita buka ruang untuk berkritis gitu ya. Kalau kita kritis terhadap peran otoritas di bidang keagamaan dalam mengarahkan masyarakat, kenapa kita tidak membuka ruang kritis terhadap orang-orang yang punya juga pengaruh dalam masyarakat, yaitu dengan uang, dengan kekuasaan, dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Waktu kita habis ya. Saya kira mungkin lebih bagus, lebih baik ya, Bung Safin, kita buka ruang diskusi ya, biar lebih menarik. Ya, terima kasih untuk pengantar awal ini. Saya tunggu responnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hussein. Ada beberapa bagian tadi yang memperlihatkan sebuah tinjauan utuh tentang revolusi Islam Iran. Bahwasanya ada sekian aspek yang diperlihatkan sebagai sebuah keistimewaan ya dibanding dengan perubahan-perubahan yang juga terjadi pada sejumlah negara. Misalnya ketika awal hari pertama terjadinya revolusi atau diumumkannya kemenangan revolusi itu pemerintah Iran menutup kedutaan besar Israel dan diganti dengan kedutaan besar Palestina. Ini satu bagian yang terpenting secara politis. Kemudian bahwasanya juga ada prinsip-prinsip yang menegaskan bahwa revolusi ini bernuansa teologis yang tidak pernah terjadi pada revolusi-revolusi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa pelibatan rakyat dalam tata kenegaraan yang baru menjadi satu bagian yang membalik tradisi ribuan tahun dari sistem pemerintahan di Iran. Ada satu pertanyaan Bang yang ada di kolom chat kita, yakni dari Mas Dani mengatakan apakah bisa dikatakan bahwa revolusi Islam Iran ini berutang budi terhadap Prancis? Sebab kita tahu bahwa menjelang revolusi 1979 itu Imam Khomeini mendapatkan kebebasan untuk menyuarakan revolusi dari pengasingannya di Prancis. Mohon penjelasan Bang Hussein. Oh ya, Imam Khomeini terpaksa sebelumnya belasan tahun tinggal di Irak ya, membangun jaringan perlawanan gerakan pembebasan dengan Iran itu dari Irak ya. Sejak terusir dari Iran 1967-an kalau nggak salah ya. Nah, setahun sebelum revolusi kira-kira seperti itu, atas desakan Amerika Serikat dan desakan beberapa negara Arab, lalu Irak mengusir lah kira-kira ya Imam Khomeini, lalu kemudian para pembantu Imam Khomeini mencarikan tempat dan ya memang lalu Perancis sebagai sebuah negara yang mengklaim sebagai pembela kampiun kemerdekaan liberal ya, fraternité liberté itu kan, Revolusi Prancis dikenal sebagai paham liberalismenya, ya tentu the fait accompli ya memang sudah menjadi
klaim mereka sendiri bahwa sebagai negara yang mendukung kemerdekaan, oleh karena itu mau tidak mau mereka menerima kehadiran Imam Khomeini di sebuah daerah kota pinggiran Naples apa namanya itu ya, Chateau di Prancis. Ya, jadi setahun terakhir Imam Khomeini menggerakkan atau mengarahkan gerakan-gerakan perlawanan di Iran dari sana. Nah, kalau dikatakan Tang Budi ya, saya kira maksud Tang Budi ini apa? Bahwa tentu yang jelas ya Prancis secara politik, geopolitik ya posisinya sama dengan NATO, posisinya dengan Amerika Serikat, dia tidak ya against lah, posisi terhadap ada sebuah negara revolusi Islam Iran itu juga sebuah hal yang berlawanan dengan ideologi mereka. Prancis kan sangat dikenal sebagai negara sekuler, apa namanya simbol-simbol keagamaan sama sekali tidak boleh hadir di ruang publik di Prancis itu. Bahkan Amerika Serikat masih lebih religius ketimbang Prancis. Jadi Prancis itu betul negara yang sangat memisahkan betul antara agama dengan publik. Jadi otomatis secara ideologis, secara politik, secara ya budayanya apa yang terjadi di Iran itu sesuatu yang bertentangan dengan mereka. Bahwa ada sebuah tempat kemudian jadi tempat Imam Khomeini mengungsi, ya apa tempat gerakan itu memang ada dalam sejarah. Ya, saya kira gitu. Baik, teman-teman sekalian, ada yang mungkin ingin menyampaikan langsung pertanyaan, boleh disampaikan dengan raise hand. Mana? Gimana tuh? Oh iya, silakan Pak Andri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya izin saya mau bertanya, apa Pak Hussein ini yang juga mengarang buku tentang revolusi saintifik Iran? Iya. Itu dulu saya ingin. Iya, terbitan UI Press itu ya. Oh ya, oke. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya, tadi saya lihat banyak demokrasi ini berhubungan dengan politik, tapi yang saya tahu kan demokrasi ini sebenarnya untuk masyarakat, untuk rakyat ya, baik kesejahteraan, apalah segala macam, kebudayaan segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak, saya sudah baca buku Bapak gitu loh, tentang demokrasi dan hubungannya dengan keilmuan, khususnya Iran, karena yang kita ketahui kemajuan teknologi Iran, walaupun di berita-berita nasional kebanyakan tentang militer, padahal banyak sisi kayak kesehatan, medis, ya kan, pertanian yang saya baca itu cukup pesat, gitu loh, cukup pesat. Kemudian kita hubungkan juga dengan sebenarnya Iran ini berdemokrasi karena yang saya tahu kan cenderung umum berkata bahwa Iran ini teokrasi ya, ada unsur-unsur spiritual, religius gitu loh, makanya namanya revolusi Islam, negaranya pun Islam Iran gitu loh. Nah, dalam demokrasinya sendiri sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Karena yang saya tahu kebanyakan negara kan ingin sejahtera gitu, sejahtera secara material, rakyatnya nggak kelaparan, rakyatnya nggak macam-macam lah dalam hal kesusahan finansial misalkan gitu. Nah, sedangkan Iran ini sebenarnya apa yang dia tuju ketika dia ingin menetapkan bahwa negara dia berdemokrasi secara Islam? Begitu. Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Bang. Ya, baik. Terima kasih Mas Andre tadi ya. Jadi pertama, saya kira pertanyaan pertama yang kedua bisa berhubungan. Pertama kan kaitan dengan ternyata ada sisi-sisi yang tidak terungkap selama ini oleh media massa mainstream yang ngomongin di Indonesia Barat, yaitu bahwa Iran mengalami kemajuan signifikan dalam sains, teknologi, dan saya kira bukan hanya dalam ilmu sainteknologi, ilmu hard sciences, tapi juga dalam soft sciences. Kalau hard sciences ini ya sains, teknologi, kalau soft sciences ini seperti ilmu humanities namanya, human sciences ya. Seperti
ilmu sosial, budaya, filsafat. Ya. Kalau kita anggap juga ilmu agama itu masuk soft sciences. Nah, ya memang betul. Jadi sekaligus ada hubungan dengan kedua nanti. Dari situ ketahuan mau sebenarnya tujuannya kemana kan gitu. Kalau kan kita lihat bahwa ujungnya kalau kemajuan sains, kemajuan teknologi ini, apakah dimungkinkan itu terjadi kalau tidak memiliki kapasitas sumber daya manusia yang unggul gitu ya. Kan gitu. Artinya apa? Dalam buku saya itu tahun 2003 itu hasil penelitian 2013 ya, 2011-12. Terbitnya 2013 tapi penelitian 2012. Itu saya menemukan bahwa Iran melakukan lompatan yang luar biasa. Ini diakui sendiri oleh misalnya Royal Society London itu, bahwa the fastest growing country in science adalah Iran. Iran is the fastest growing country in science katanya. Maksudnya kalau fastest growing itu dari segi percepatannya. Ya, dari segi percepatannya, dari seluruh dunia ini Iran yang paling cepat percepatan. Ya. Bukan kecepatan, tapi percepatan. Jadi percepatan itu adalah naiknya kecepatan. Ya. Misalnya dari 2 ke 10 kan lompatan 5. Meskipun Cina sudah 8 ke 16, tapi kan cuma naik 2 kali lipat. Iran 2 ke 10, ya, 5 kali lipat. Itu masih the fastest growing country. Dan dia dalam penelitian dari Royal Society itu juga scientific science matrix ya, di Kanada, Montreal, ada beberapa lembaga riset yang mencermati perkembangan sains dunia. 15 tahun terakhir, sejak 90-an sampai 2010-an gitu ya. Nah, dia mengatakan Iran is the fastest growing country, dan ketika itu tercatat sebagai negara 16. Sebelum revolusi, Iran tidak tercatat sebagai negara, jauh lah di atas ranking keberapa. Ya, nggak masuk hitungan ya. Tapi setelah revolusi malah masuk ke negara ranking ke-16, mengalahkan negara-negara Eropa yang lain. Eropa kan negara Eropa ada berapa? 20-30 negara Eropa ya. 20-an pada sekitar 30. Karena Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Ya, 30 ya. Nah, belum lagi negara lain. Jadi Iran posisi ke-16 setelah revolusi dan dengan situasi mendapatkan embargo total all out dari Amerika Serikat dan Barat. Itu kan tidak mungkin. Kita pertanyaannya adalah apakah itu mungkin kalau tidak dibarengi dengan pemberdayaan sumber daya manusia atau peningkatan pendidikan. Dan dalam buku itu kan saya jelaskan lompatan raksasa itu dimungkinkan karena pendidikannya cepat berkembang pesat. Universitas yang sebelum revolusi cuma saya nggak hafal hitungannya itu ya. Tapi lompatan luar biasa, cuma berapa ratus, kemudian jadi berapa ribu ya. Kira-kira begitu. Wanita yang kasus yang sekarang di blow up yang karena kasus tragedi Mahsa Amini ini membanjiri kampus-kampus. Sekarang tercatat 56% mahasiswa di kampus-kampus itu adalah perempuan. Dan kalau kita datang ke Iran, kalau Anda ya nggak tahu Mas Anda pernah ke Iran atau tidak, Anda akan lihat ternyata orang wanita Iran itu sangat independen. Beda dengan kita di dunia di Indonesia atau di negara Asia Timur umumnya, kan ada semacam perempuan laki-laki itu lain, agak dependen gitu ya. Kalau di Iran perempuannya sangat independen. Ya, kalau kita bisa lihat ya pergaulan dalam kehidupan sehari. Kalau mengenai kesejahteraan, itu ada seorang mantan menteri namanya mantan menteri BUMN itu sama Dahlan Iskan. Itu beliau pernah menulis tentang beliau mengunjungi ketika saya sebagai menteri mengunjungi Iran dan kembali ke Indonesia dan menulis di sebuah kolom, kalau tidak salah dulu media Indonesia. Dan beliau menulis mengatakan bahwa gambaran persepsi kita selama ini terhadap Iran itu tidak betul dengan apa yang kita lihat di lapangan. Jadi terkesan kan
Iran itu dikesankan negara terbelakang, negara pariah, ya miskin. Ternyata tidak demikian, kata Dahlan Iskan. Di sana gemuruh orang untuk bangkit maju itu begitu tinggi, mulai dari para pengambil kebijakannya sampai rakyat umum. Itu tulisan Dahlan di sana yang saya ingat. Kebetulan buku saya itu juga salah satunya mengutip ungkapan Dahlan Iskan itu maksudnya. Itu sebabnya saya masih ingat. Jadi kalau ditanyakan sebenarnya tujuan Republik Islam Iran ini apa? Saya kira mungkin secara teoritis, secara visioner itu apa yang ditulis oleh Al-Farabi dalam buku Al-Madinah Al-Fadilah. Kota yang utama, bangsa yang utama, yang di mana dicirikan bahwa negara itu ikut memfasilitasi proses penyempurnaan diri manusia secara individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi negara tidak boleh, negara tidak netral, apalagi justru berlawanan dengan proses penyempurnaan diri manusia. Proses penyempurnaan diri manusia ini sebagai seorang beriman, ya, seorang muslim, seorang manusia, sebagai al-insan, itu potensi-potensi kemanusiaannya itu harus dikembangkan. Baik potensi inteleknya, potensi kecerdasan emosinya, potensi kehendak moralnya, potensi sosialnya, potensi spiritualnya. Ada 5 jenis kapasitas internal, interior manusia yang juga negara mungkin tidak bisa langsung masuki relung-relung interior itu, tapi memfasilitasi hal itu. Itu kira-kira bahasan yang ditulis oleh Madinah Fadilah, oleh Farabi, dan oleh karena itu, kenapa beliau bilang, Farabi bilang, memimpin negara itu seharusnya orang yang disebut ulama. Ulama di sini, kalau bahasa Plato, raja itu ya filosof. Farabi seorang al-hakim. Ya, al-hakim ini seorang filosof. Tapi filosof religius, ya, pengertian dalam konteks Al-Farabi. Jadi ini unik juga, kalau kita cari mungkin tidak ada negara di dunia ini yang pimpinnya itu adalah tokoh spiritual dalam artian pimpin dalam arti yang sejati, bukan sekedar simbolik, tapi yang betul memberikan arahan. Jadi jawaban saya gitu. Jadi tujuannya adalah memanusiakan manusia. Nah, ini sebetulnya konteksnya sama dengan Indonesia. Kalau bahasa kita ya memanusiakan manusia melalui negara sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah lembaga. Ya. Jadi pelembagaan nilai-nilai kemanusiaan melalui negara. Saya kira gitu tujuan. Nah, konteksnya lagi, saya kaitkan konteks Indonesia tadi. Perjalanan yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Iran selama 40 tahun terakhir ini sebetulnya itulah yang dicita-citakan Bung Karno. Ya, kalau kita mau baca ya, secara jeli. Bung Karno kan pernah mengatakan trisakti, tiga komitmen, 3 visi, apa mandiri dalam ekonomi, ya, berdaulat dalam politik, berkepribadian dalam budaya. Itu kan yang dilakukan oleh Iran sebetulnya. Mandiri dalam ekonomi, ya, tentu maksudnya mandiri bukan berarti tidak kerjasama, artinya soal sembada mandiri, kemudian berdaulat secara politik, itu yang mereka lakukan, dan sebetulnya yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat adalah kemandirian Iran itu sendiri. Iran sedikit saja menunjukkan akomodatif terhadap Amerika. Oke, misalnya saya tidak akan mendukung Palestina, mengurangi dukungan, wah, langsung itu mungkin perundingan nuklir itu akan dengan mudah diselesaikan. Tapi ya karena berdaulat secara politik bahwa membela Palestina itu adalah sebuah taklif lah kira-kira bahasa kita. Artinya sebuah prinsip yang tidak bisa tawar membela kaum muslimin Palestina. Itu kan sering disebutkan, dinyatakan secara eksplisit oleh pemimpin Iran.
para pemimpin Iran. Sehingga ya tidak mungkin Iran keluar dari tanggung jawab itu. Nah, artinya kemandirian Iran ini yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat karena akan menular ke negara lain, dan sudah terjadi kan, seperti negara, dan itu tidak peduli agamanya, seperti Venezuela, negara Katolik itu menjadi negara yang berani independen, dan mungkin kalau ketular negara-negara lain mungkin ini yang membahayakan kepentingan imperialis Amerika Serikat. Lalu ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan, dalam nilai-nilai seperti yang diakui oleh Michael Foucault. Kita harus akui dong, kita harus hargai sebuah negara yang ingin membangun sistem politiknya berdasarkan budaya mereka sendiri. Ketika dia berkunjung ke Iran ketika itu. Nah, Indonesia kan juga dengan Trisaktinya itu kan juga punya panji-panji berkepribadian dalam budaya. Jadi apa yang dipidatokan, apa yang dinarasikan dan diciptakan oleh tokoh kemerdekaan kita, Bung Karno, itulah yang dilakukan oleh Iran. Mungkin ditambah satu lagi ya, kalau tambah lagi satu militer, ya berdaulat mandiri dan militer. Kalau dengan catatan sains itu harus dianggap juga dalam budaya. Kalau sains dan teknologi itu terpisah dari budaya, berarti tambah 2. Jadi 5 sakti. Jadi selain ekonomi, politik, dan budaya, sains, teknologi juga mandiri. Satu lagi defense, dalam pertahanan itu juga mandiri. Ya, ini memahami draft revolusi Islam Iran itu dari konteks keindonesiaan ya. Bagaimana sebetulnya itu apa yang dilakukan Iran ini sebenarnya juga apa yang dicita-citakan oleh tokoh kita, sebenarnya Bung Karno, ataupun tokoh-tokoh revolusioner lain di beberapa negara yang lain. Itu dulu, Bang Safin. Baik, Bang. Ada titipan satu pertanyaan dari luar. Enggak, tidak ada di dalam kolom chat ini ada. Bagaimana pembicara melihat perkembangan terbaru demokrasi di Iran? Artinya tantangan demokrasi dalam konteks Iran paling terbaru, Iran kontemporer ya. Saya kira ya kalau kita mengenal watak kultur mereka ya, mereka termasuk fast learner ya. Termasuk para pengambil kebijakan Iran itu termasuk tergolong fast learner. Artinya fast learner itu apa ya? Fast learner. Pembelajar yang cepat dalam menyikapi perkembangan zaman, termasuk masyarakatnya sendiri ya. Tadi kan saya bilang ada problem komunikasi antara pengambil kebijakan, antara pemimpin Iran dengan sebagian rakyat. Meskipun kalau kita lihat apa yang kita lihat di liputan-liputan media massa, sebetulnya pendukung yang terkait dengan kasus Mahsa Amin itu sebenarnya tidak terlalu banyak, cuman sangat vokal ya. Dan vokalnya itu juga bisa dipahami karena mereka mendapat merasa dapat dukungan luar biasa dari, bukannya dukungan, bahkan terinspirasi juga dari negara-negara Amerika Serikat dan negara Barat, bahkan Israel. Bahkan Arab Saudi itu punya channel khusus untuk memprovokasi orang-orang Iran dengan berbahasa Persia. Boleh dikatakan tidak ada, hampir misalnya tidak ada negara yang begitu dapat concern gitu khusus dari Amerika Serikat. Sampai ada divisi khusus tentang Iran, gitu kan? Komisi Luar Negeri tapi khusus tentang Iran. Hampir saya baca tidak ada tuh misalnya bagian dari DPU Amerika yang khusus tentang Rusia, khusus Cina, nggak ada. Tentang Iran tuh ada, sampai dia pelajari bahasa Persia segala macam karena begitu progresinya dengan bagaimana bisa menaklukkan Iran itu. Nah, itu juga harus kita baca dalam mempengaruhi, dalam melihat bagaimana masyarakat Iran bersikap dalam dunia yang sudah makin terbuka, komunikasi digital yang demikian hebat, ya, semua tersaling hubungan, terinterkoneksi, sehingga mereka juga dengan cepat mengalami
informasi yang sebagian banyak misinformasi dan sebagian juga disinformasi. Nah, jadi ini apa yang saya maksud komunikasi adalah sejauh mana sejumlah anak-anak muda Iran itu berhasil menangkap apa yang ditanya oleh penanya kedua nih Mas Andre. Apa sih tujuan kita membuat sebuah republik Islam ini? Apa kan gitu? Enggak sejahtera seperti negara negara Barat gitu ya. Meskipun secara rata Iran ranking ke 16, 17 berapa ya? Kalau nggak salah. Secara ekonomi karena begini, tidak mungkin dia bisa berkembang sains teknologinya, pertahanan militernya cukup tinggi kalau tidak ada backup ekonomi juga di samping sumber daya manusia. Sehingga tidak begitu sejahtera, tidak sejahtera seperti Qatar, Emirat Arab yang memang jumlah penduduknya sedikit dan memang bagian dari dalam komunitas sekutu di negara-negara Eropa. Tapi juga tidak negara yang miskin yang digambarkan oleh di media massa. Sehingga memang saya kira problem komunikasi, visi tujuan kita bernegara itu apa? Itu yang saya kira yang berkembang sekarang ini. Jadi ada semacam gap. Nah, ketika di Malaysia, ini kalau masih ada waktu sedikit aja, ketika di Malaysia ada sebuah konferensi tentang Iran and the Malay World, ya presentasi dan kebetulan itu ada dubes Iran untuk Malaysia, namanya Ali Abdurrahman, Ali Muhammad dia. Nah, itu saya mengatakan ada banyak hal yang bisa kita karena ketok itu saya bilang Indonesia dan Iran. Indonesia bisa banyak mengambil pelajaran dari Iran tentang apa ya perkembangan sains, bagaimana pengembangan politik yang Indonesia punya bebas aktif, tapi mungkin juga bisa saling belajar, mengembang sains, mengembang teknologi, dan juga filsafat gitu ya. Tapi saya bilang di situ ada juga yang mungkin Iran bisa pelajari dari Indonesia. Apa itu? Terbangunnya civil society berbasis agama. Saya bilang di Indonesia ini kita punya dua, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Banyak persoalan-persoalan keagamaan di Indonesia tidak harus ditangkal atau persoalan-persoalan ideologis harus langsung ditanggapi langsung oleh pemerintah, tapi cukup di sounding, di persuasi, dijawab, direspon oleh NU dan Muhammadiyah. Misalnya di Indonesia ini kasus radikalisme. Ya, negara ya tentu bertindak dalam batas-batas legalitas. Tapi dalam batas-batas pemahaman keagamaan itu yang bekerja adalah NU dan Muhammadiyah. Itu jauh lebih efektif timbang kalau negara langsung berperang. Nah itu saya bilang yang mungkin yang bisa Iran pelajari dari Indonesia. Oh ketika itu Muhammadiyah ngangguk ya, dubes Iran untuk Malaysia ketika itu. Jadi mungkin, tapi saya bilang bahwa kalau kita banyak bergaul dengan Iran yang para kaum akademisi sarjana ataupun ulamanya, mereka termasuk fast learner. Ya, jadi cepat ngambil pelajaran dan itu kenapa mereka cepat juga mengatasi situasi-situasi yang memang diciptakan, difabrikasi dari luar, dari musuh-musuhnya. Ya, demikian dulu ya. Baik, Bang. Mudah-mudahan pasti nggak lengkap, nggak komplit karena memang terbatas. Baik, Bang. Ya, ini memang diskusi yang memang sangat singkat, tetapi dalam pertemuan yang singkat ini kita dapat memperoleh beberapa catatan yang saya kira menggambarkan tentang Iran mutakhir, sebuah kondisi tentang Iran untuk menghadapi tantangan-tantangan baru, termasuk diantaranya demokratisasi yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Dan saya rasa dalam pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Husain Herianto bahwasanya Iran yang memiliki sejumlah karakteristik yang sangat unik
ketika berdiri paling depan di pintu abad 21 untuk memberi jawaban atas ramalan banyak ilmuwan tentang apa yang akan terjadi pada abad 21 itu, Iran sudah lebih dahulu menjawab hal tersebut, misalnya dengan membuat atau menegaskan negaranya berdasarkan pada prinsip-prinsip religius, yang kata salah satu penanggap kita di kolom chat itu ada hubungannya dengan imaji Mahdawiyah atau imaji kemasa depanan yang ada di dalam konsep-konsep keagamaan semua basis religius. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa sejumlah filsuf seperti Habermas maupun Foucault tadi itu memberikan pembenaran atas kenyataan yang diperlihatkan oleh Iran baru yang menumbangkan dinasti yang hidup selama ribuan tahun dengan satu konsepsi republik. Dan apa yang disebutkan oleh Dr. Hussein Herianto tadi bahwa ini sangat relevan dengan teori-teori yang dikembangkan oleh Al-Farabi tentang Al-Madinatul Fadilah, bahwa negara Iran benar-benar menyiapkan iklim untuk mengembangkan potensi insani rakyatnya yang akan disiapkan untuk menjawab sejumlah tantangan pada waktu yang akan datang. Dengan demikian mereka dalam tantangan demokrasi itu disebut tadi sebagai memiliki kemampuan belajar sangat cepat dan tepat untuk menyikapi perkembangan. Jadi kalau toh ada kekeliruan yang dipotret oleh sejumlah musuhnya, mereka dengan gampang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang tidak harus membongkar akar-akar prinsip kenegaraan yang mereka dirikan. Saya rasa diskusi kita sangat produktif, meskipun masih ada satu penanya yang tidak sempat kita jawab. Mohon maaf Pak Hendi Putra Sain. Bagaimana peta negara superpower 20 tahun yang akan datang? Itu mudah-mudahan Dr. Hussein Herianto pada sesi-sesi berikutnya akan menjawab pertanyaan ini. Untuk bagian yang terakhir kami persilakan kepada panitia di studio untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Dr. Hussein Herianto, dosen Pasca Sarjana Universitas Paramadina Jakarta, dalam partisipasinya pada sesi pertama short course peringatan kemenangan Revolusi Islam Iran ke-44. Silakan. Oh ya. Sertifikat. Cepat sekali sertifikat. Ya. Diberikan kepada Dr. Hussein Herianto, MSI, sebagai pembicara short course Pekan Peringatan ke-44 Revolusi Islam Iran dengan tema Potret Iran Mutakhir dan Tantangan Baru Demokratisasi Iran. Mohon diterima, Bang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, para peserta sekalian, kita ucapkan terima kasih pada Dr. Hussein Herianto dan teman-teman semua. Kami ingatkan bahwa pada sesi selanjutnya kita akan bertemu dengan Profesor Suharsono, seorang konsultan pendidikan dari Hidayatullah Pusat, untuk membahas gerakan intelektual Islam Iran dan dampaknya pada kemajuan masa depan peradaban yang akan berlangsung pada pukul 13.30 sampai 14.30 nanti siang. Terima kasih sekali lagi pada Bang Hussein dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang.